Shalom saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam altar keluarga. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari makin mengasihi sesama kami, dan dijauhkan dari segala sifat mementingkan diri sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan katakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh satu berita yang disampaikan oleh televisi. Bagaimana ada orang-orang yang begitu mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan orang lain. Sudah saya pribadi juga sangat dikejutkan oleh adanya oknum tertentu yang melakukan tes COVID ya dengan menggunakan alat-alat yang daur ulang. Saudara, bukankah itu sangat berbahaya? Hanya oleh karena untuk hal yang berhubungan dengan ekonomi, ya, untuk kepentingan segelintir orang, sehingga mengorbankan orang lain, bahkan mengorbankan kesehatan orang lain hanya demi untuk kepentingan diri pribadi. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, bukankah kita juga tidak mau dirugikan, bukan? Kalau ada satu kejadian yang kita dirugikan, bukankah kita juga merasa tidak nyaman? Bukankah kita tidak merasa tidak suka? Oleh karena itu firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, jangan kita merugikan orang lain hanya oleh karena keegoisan kita, oleh karena kepentingan kita, oleh karena keinginan diri kita, nafsu yang menguasai kita, ya, sehingga kita merugikan orang lain. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, betapa firman Tuhan sungguh mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita menjadi pribadi yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan diri kita, tetapi biarlah kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, bagaimana Tuhan mengajarkan kita juga untuk bisa berkorban, untuk rela berkorban, untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan sesama kita, untuk membuat orang hidupnya menjadi lebih baik. Saudara, saya sangat terpesona dengan Mother Teresa, di mana dia adalah seorang wanita yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Dia rela mengorbankan dirinya. Dia rela untuk tidak diakui oleh sekelompok orang, oleh karena dia lebih mementingkan akan nasib daripada orang-orang India yang pada waktu itu terkena penyakit kusta. Bagaimana dia rela memberikan dirinya berkorban, ya, dan bahkan dia tidak takut kalau dia tertular penyakit kusta. Begitu luar biasa kasih yang dinyatakan oleh Mother Teresa untuk orang-orang India. Saudaraku, saat ini orang-orang India juga mengalami satu masa yang kritis, di mana di sana saat ini ada ratusan bahkan ribuan orang yang mengalami penderitaan, ya, oleh karena pandemi COVID, ya. Begitu banyak kesedihan yang kita lihat, ya, di mana
di jalan-jalan ya, ada orang yang sakit yang harus memerlukan oksigen, bahkan kita lihat di banyak tempat untuk krematorium sudah penuh ya. Bagaimana mereka harus mengkremasikan orang yang sudah meninggal ya di tempat area yang terbuka. Saudara, ini adalah satu kondisi yang betul-betul menyedihkan. Oleh karena itu, saudaraku, saya ingin mengingatkan kita semua, mari kita bersatu hati untuk berdoa ya, kepada mereka yang ada di India sana. Kita boleh berdoa minta belas kasihan daripada Tuhan untuk boleh tercurah bagi mereka, bahwa kesulitan mereka akan pandemi COVID ini boleh teratasi. Biarlah negara-negara lain boleh saling tolong menolong untuk membuat kondisi daripada India menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak boleh memperhatikan kepentingan sendiri, kepentingan golongan kita, kepentingan bangsa kita, tetapi kita juga harus memberikan perhatian kepada kepentingan orang lain, sehingga bahwa kehidupan dunia ini akan menjadi lebih harmonis apabila kita saling memperhatikan. Bukankah mereka adalah saudara-saudara kita? Mereka adalah ciptaan Tuhan. Tentu kita juga harus saling memperhatikan. Di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, kita juga harus memperhatikan. Jangan kita hanya mengutamakan kepentingan pribadi kita, sehingga kita membuat orang lain menjadi sulit, menjadi susah oleh karena kita punya kepentingan. Saudara, di dalam pengalaman hidup saya pernah juga menjumpai ada orang-orang yang begitu mementingkan kepentingan diri dan golongannya, sehingga dia rela mengorbankan orang lain, sehingga dia rela menyakiti orang lain. Saudara, itu pun saya pernah alami. Tetapi bagaimana Tuhan tidak tinggal tidur, Tuhan tidak tinggal diam, bahwa barang siapa yang dizolimi, barang siapa yang diperlakukan tidak adil, Tuhan akan melihat setiap tetes mata, air matanya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita hanya mencari kepentingan sendiri, kemudian mengorbankan kepentingan orang lain. Saudara, adalah sangat tindakan yang tidak terpuji jika demi uang kita mengorbankan orang lain. Demi kesenangan kita mengorbankan akan kehormatan orang lain. Demi memuaskan keinginan daging kita rela untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Saudaraku, mari kita betul-betul menjadikan ayat ini sebagai penolong bagi kita, untuk kita jangan menjadi pribadi yang egois, tetapi kita boleh menjadi pribadi yang betul-betul diajarkan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Dunia akan menjadi lebih aman kalau kita bisa menunjukkan kasih sayang satu dengan yang lain, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan kita, ya, tidak mementingkan keinginan kita, tetapi lebih mementingkan kesejahteraan orang banyak. Saudaraku, dengan demikian maka harmonisasi di dalam kehidupan bermasyarakat akan terjadi. Saudaraku, mari kita memberikan contoh, mari kita memberikan teladan agar orang lain melihat bahwa apa yang kita lakukan ini sungguh adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kita bisa melakukan ini semua. Kita memperhatikan kepentingan orang lain. Kita mengasihi orang lain lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Maka orang akan melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang memancarkan kasih ilahi kepada banyak orang. Sudah mau kita menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan? Kita mau
menjadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti ajaran daripada Tuhan Yesus kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu boleh mengingatkan kami agar kami boleh menjadi pribadi yang memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kami memperhatikan kepentingan kami sendiri. Tuhan, saat ini kami berdoa bahwa dunia memerlukan orang-orang atau pribadi-pribadi yang tidak egois, yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Tuhan, ajar kami agar kami jangan menjadi orang yang egois. Di luar sana ada banyak orang yang memerlukan uluran belas kasihan kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dengan kami menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu memperhatikan kepentingan orang lain, maka kami percaya nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan menjadi nama yang sungguh boleh disembah oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua.